Bogangan, Gubuk, Girinyono sebagian utara. Tapi walaupun Girinyono itu ada yang dari Waduh semua, tapi yang belah utara saya usul Pak. Saya tahu karena saya tuh dari awal saya ketua kelompok tani, juga pernah saya menjadi ketua kelompok waktu membuat trading atau slogan. Untuk itu kami mohon diperhatikan, monggo supaya nanti betul-betul masyarakat Karangasem, Sidomulyo sama Sendang Sari bisa subur makmur, bisa panen 1 tahun 2 kali saja. Karena instruksi Bupati padi-padi Polowijo, bukan padi-padi Bero, tapi padi-padi Polowijo. Demikian ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Mau padi-padi Polowijo ya panggil padi-padi Bero. Nek sakniki padi Bero-bero. Nama saya Sabiran dari Girinyono, Sendang Sari, Pengasih. Bapak-bapak yang dari depan yang saya hormati, terima kasih atas hadirnya dan terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dina dan Pak Hugo yang telah mengutamakan yaitu masalah perairan yang nantinya insya Allah kami dari Pedeguan Girinyono juga bisa memanfaatkan. Pada waktu tahun 74 itu memang sudah dibangun wangan yang apa disampaikan dari Pak Dina tadi, yaitu pembebasan tanah sudah dibebaskan dan sampai saat ini pun masih. Nah, untuk itu kami pada tanggal 25 Januari juga mengusulkan kepada Bapak Jenny selaku wakil di Dewan DPRD Kulon Progo untuk mengusulkan kepada pemerintah ataupun yang ke atasnya yaitu pengairan suplai air dari Kali Bawang atau dari mana saja yang bisa mengaliri air sawah untuk Girinyono, Paren dan Gubuk. Karena di sana masih ada sekitar 15 hektar Pak yang kekurangan air untuk pengairan tersebut. Demikian Pak usulan ataupun harapan dari warga Girinyono, Sendang Sari dan Gubuk Paren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertani dengan lebih baik dan produktif. Jadi itu saja kira-kira inti dari soal saya ke sini pada Bapak Ibu semua. Intinya yaitu mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan solusi yang baik. Sudah ada anggarannya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Sigit Prihadi Pak. Saya kebetulan menjabat dukuh di Padukuhan Paraan, tepatnya sebelah utara dari Padukuhan Karangasem ini. Bersyukur sekali sore kali ini kami dihadirkan pada forum kali ini. Kami akan sedikit bercerita mengenai keadaan Pak, bagaimana sungai yang ada di sebelah itu, Kali Serang itu memang menjadi akses pertanian di masyarakat Sidomulyo umumnya dan khususnya juga pada masyarakat kami di Padukuhan Paraan. Di Padukuhan Paraan kami memiliki lahan kurang lebih 13 hektar, di mana musim tanam kami berusaha untuk 3 kali menanam, yaitu padi-padi Polowijo. Padi kami setiap musim tanam biasanya berhasil menanam 2 kali, kemudian disambung dengan jagung. Akan tetapi di masa ini kita mengalami gangguan atau kesulitan air, di mana ketika musim tanam kedua dan ketiga itu kita harus diesel Pak. Jadi kita nyedot air dari kedung-kedung yang ada di sekitar sawah tersebut, sehingga bantuan program kali ini sangat kami sambut dengan sangat antusias. Juga saluran irigasi yang ada di Kelurahan Sidomulyo, utamanya di Padukuhan Paraan juga sebelum semuanya permanen, sehingga tempat kami namanya Wangan itu saluran irigasi seperti selokan itu belum semuanya permanen, sehingga air yang mengalir ke sawah itu banyak yang terbuang, tidak sampai ke saluran. Maka harapan kami dengan adanya bendung peleren nanti, itu ada bendung peleren, kemudian nanti kalau ada program tentang air dari bendung peleren itu adalah cabang 2 Pak, yang satu dari Gua Kesenda dan
Dan karena apa? Karena belum cukup, karena memang air itu di musim kemarau banyak yang kemudian dibawa ke warga untuk keperluan sehari-hari. Jadi di Padukuhan Paraan, Kutogiri, Watubelah, Rektale itu memang masih banyak sekali yang memanfaatkan air dari sungai untuk kepentingan sehari-hari, sehingga air yang kemudian mengaliri sawah itu menjadi kurang. Harapan kami nanti dengan adanya program fisik berupa bendungan atau apa yang ada di sekitar Sidomulyo ini nantinya mampu menambah jumlah atau debit air yang mengaliri sawah, sehingga seperti yang dikatakan tadi oleh Pederek Sepuh Bandingan bisa 3 kali tanam itu padi Polowijo itu bisa terlaksana. Terima kasih Pak. Rekan-rekan SDA di provinsi untuk mencari jalan yang terbaik. Nanti setelah studi seperti apa Mas? Mudah-mudahan nanti setelah studi bisa kita anggarkan fisiknya. Memberikan pengairan kepada sawah-sawah di daerah. Itu caranya bagaimana? Nah itu kemudian kita anggarkan studi yang insya Allah yang akan studi itu penanggung jawabnya saya hadir bersama dengan kita. Beliau Mas Tito, matur nuwun sangat ya. Bicaranya kok infrastruktur terus nih, tetapi penyakitnya itu kok ora di penyakit utamanya kok ora ditambani ya Pak. Ini sebenarnya yang bergerak tidak hanya PU ya, tetapi juga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun juga harus bergerak nih. Kalau saya melihat dulu tadi sampaikan Pak Daryono, kalau sungai itu megung di musim airnya banyak ya Pak, bisa mengairi ya Pak. Tentunya karena ada keluhan dari masyarakat sekitar Pelen bahwa sekitar 200-an hektar lahan pertanian itu tidak bisa mendapatkan air, sehingga mereka setahun hanya bisa panen 1 kali dan 2 kali panennya itu gagal. Jadi mereka banyak kerugian karena bero ya dalam istilah mereka. Jadi mereka sudah tanam tapi kemudian mereka gagal. Nah, harapan kami kita bisa melakukan studi yang baik, mencari masalahnya apa dan bisa kita carikan solusi. Memang bab air ini bukan sekedar bab infrastruktur ya, tapi air ini juga masalah lingkungan hidup juga. Apakah benar daerah aliran sungai sekitar sini itu masih bagus kondisinya apa tidak? Kalau memang kemudian masih bagus, ya memang solusi infrastruktur salah satunya. Tapi kalau memang kondisinya tidak bagus, maka penyakit utamanya yang berupa kerusakan lingkungan di hulu itu Kita mau sidak aja ada Pak. jadi kalau